sebuah tatapan dingin di restoran Jerman, di mana seorang pemuda Indonesia dihina habis-habisan. Siapa sangka, dari sinilah kisah mereka dimulai, terjalin dalam benang-benang takdir yang penuh ujian. Akankah cinta mereka bertahan di tengah badai visa dan restu yang tak kunjung datang? Hamburg, Jerman. Kota ini punya caranya sendiri untuk menyambut pendatang. Bukan dengan pelukan hangat di bandara, tapi lebih mirip tepukan di bahu yang pelan, seolah berbisik, "Selamat datang, sekarang rasakan sendiri." Sopian, pemuda asli, Indonesia, sudah merasakannya selama beberapa bulan. Dia bukan turis biasa yang cuma datang untuk foto-foto di riverbahan atau pelabuhan. Sopian ada di sini karena program pelatihan, kesempatan yang dulu cuma bisa dia bayangkan dari layar ponsel. Setiap hari Sopian menjalani rutinitasnya. Pagi sibuk dengan pelatihan, siangnya terkadang eksplorasi kota kalau ada waktu, malamnya kembali ke akomodasi, kadang video call dengan keluarga di kampung halaman. Ya, hidup di Hamburg itu seperti kombinasi antara belajar mandiri dan petualangan yang tak terduga. Terkadang dia rindu nasi goreng buatan ibunya, kadang juga geli sendiri melihat orang-orang Jerman yang super disiplin, bahkan saat menyeberang jalan kosong melompong. Siang itu, perut Sopian sudah protes. Setelah sesi pelatihan yang cukup menguras otak, dia memutuskan untuk makan siang di Hotel Amflus. Bukan karena mewah, tapi karena lokasinya strategis dan kata temannya, makanan di sana lumayan enak dengan harga yang masuk akal. Sopian masuk dengan langkah santai, mata melirik sekeliling. Hotel ini memang tidak megah seperti hotel-hotel bintang 5 yang sering muncul di film, tapi terasa nyaman dengan nuansa klasik yang hangat. Dia memilih meja dekat jendela, yang menampakkan sedikit pemandangan kanal. Menu disodorkan, dan Sopian sedikit mengerutkan dahi. Bahasa Jermannya memang sudah lumayan, tapi kadang ada saja kosakata makanan yang bikin dia garuk-garuk kepala. Akhirnya, dia menunjuk saja salah satu item di menu yang kelihatannya menjanjikan, sebuah currywurst meat pommes. Kedengarannya aman, pikirnya. Tak lama kemudian, seorang pelayan menghampirinya. Sopian mendongak. Seketika, matanya sedikit membesar. Pelayan itu cantik. Rambut pirang yang digulung rapi, mata biru jernih, dan raut wajah yang... Entahlah, Sopian kesulitan mendeskripsikannya. Agak kaku, sedikit dingin, tapi tetap saja, dia cantik sekali. "Permisi?" Suara pelayan itu terdengar datar, aksen Jerman, yang kental. Sopian sedikit gugup. "Ya, saya tadi pesan." Dia menunjuk lagi menu yang sudah ditutup. Currywurst. Pelayan itu mengangguk tipis, tanpa senyum sedikit pun. "Tunggu sebentar." Lalu dia berbalik. Langkahnya tegap dan cepat. Sopian cuma bisa menggelengkan kepala. "Cantik sih, tapi kok judes banget ya? Atau mungkin memang begitu standar layanan di Jerman?" Dia mendesah. "Ya sudahlah, yang penting makanan datang." Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali. Dengan cekatan, dia meletakkan piring di depan Sopian. Piring berisi currywurst dan kentang goreng yang mengepulkan asap. Aroma sausnya langsung menggelitik hidung Sopian. Dia siap menyantapnya. Namun, saat Sopian hendak meraih garpunya, pelayan itu tiba-tiba berdaham. "Maaf," katanya, tapi nadanya tidak terdengar seperti permintaan maaf. "Anda yakin mau makan ini?" Sopian menatapnya bingung. "Maksudnya?" Pelayan itu, Mia namanya, menunjuk ke arah Sopian, atau lebih tepatnya ke pakaiannya. "Pakaian Anda cukup biasa untuk tempat seperti ini. Dan makanan ini biasanya untuk orang yang terburu-buru, bukan yang ingin menikmati hidangan." Suaranya memang pelan, tapi menusuk. Sopian terpaku. Dia melihat kemeja polosnya yang memang sudah agak kusut karena dipakai seharian, dan celana jeans yang juga biasa saja, jauh dari kesan fancy. Dia memang tidak punya pakaian khusus untuk makan di restoran hotel. Dia cuma pakai baju yang nyaman, seperti biasanya. Darah Sopian mulai mendidih. Dia merasa diremehkan. "Saya kira tidak ada masalah dengan pakaian saya," kata Sopian, berusaha menahan emosinya. "Dan saya hanya ingin makan, bukan tampil di majalah mode."
Mia mendengus pelan, seperti geli. Terserah Anda, tapi saya hanya menyarankan. Biasanya tamu di sini lebih presentable. Dia menekankan kata terakhir dengan sorot mata yang sulit diartikan. Senyum tipis yang bukan senyum ramah, lebih ke arah meremehkan. Sopian merasa pipinya memerah. Harga dirinya sedikit tercubit. Dia bukan orang kaya. Dia datang dari keluarga sederhana di Indonesia, dan di Jerman dia sedang berjuang. Perkataan Mia, betapapun pelannya, terasa seperti tamparan. Ini kali pertama dia dihina terang-terangan di Jerman, dan itu datang dari seorang pelayan cantik di hotel. Terima kasih atas saran Anda, kata Sopian akhirnya. Mencoba tetap tenang. Dia tahu kalau emosi, dia bisa salah bicara. Tapi saya tetap akan makan ini. Dan saya tidak merasa ada yang salah dengan diri saya. Mia mengangkat bahu. Baiklah, nikmati makanannya. Suaranya terdengar jengkel. Lalu dia pergi begitu saja, meninggalkan Sopian dengan currywurst yang tiba-tiba terasa hambar. Sopian menatap punggung Mia yang menjauh, lalu pandangannya beralih ke piring di depannya. Kentang goreng yang tadi terlihat menggoda, sekarang seperti mengejek. Dia makan dalam diam, sambil sesekali melirik ke arah Mia yang sedang melayani meja lain. Perempuan itu tampak cekatan, ramah pada tamu lain yang mungkin terlihat lebih presentable, dan senyumnya, senyumnya jauh berbeda dari yang dia tunjukkan padanya. Ada rasa kesal yang mengendap di hati Sopian, tapi di sisi lain, ada juga rasa penasaran yang aneh. Kenapa perempuan secantik itu bisa punya sikap sekasar itu? Apakah memang dia benci orang Asia, atau cuma dia saja yang apes? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Sopian saat dia menghabiskan currywurstnya. Keluar dari Hotel Amfloss, Sopian merasa sedikit lega. Tapi insiden kecil itu membekas. Dia merasa sedikit sakit hati, namun juga tidak bisa berhenti memikirkan pelayan itu. Mia. Nama yang dia dengar saat pelayan lain memanggilnya. Mia. Perempuan dengan mata biru yang dingin tapi punya daya tarik aneh. Sopian sama sekali tidak tahu bahwa insiden sepele itu, penghinaan kecil itu, adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan rumit dalam hidupnya di Hamburg. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sejak kejadian di Hotel Amfloss, Sopian mencoba melupakan insiden itu. Toh, dia di Jerman untuk pelatihan, bukan untuk drama dengan pelayan hotel. Dia kembali fokus pada rutinitasnya, mencoba melatih diri agar tak terganggu oleh hal-hal sepele. Tapi entah kenapa, wajah Mia, dengan mata birunya yang dingin dan bibirnya yang sedikit melengkung mengejek, sering muncul di pikirannya. Anehnya, bukan cuma rasa kesal yang dia rasakan, tapi juga sedikit rasa penasaran. Siapa sebenarnya perempuan itu? Sopian awalnya memutuskan untuk menghindari Hotel Amfloss. Banyak tempat makan lain di Hamburg, pikirnya. Namun takdir rupanya punya rencana lain. Suatu sore, saat dia sedang berjalan-jalan santai di dekat Alster, matanya tak sengaja menangkap sosok familiar. Mia. Dia sedang duduk di bangku taman, memegang buku, dan sesekali menyeruput kopi dari cangkir kertas. Sopian spontan bersembunyi di balik pohon besar, merasa bodoh sendiri. Kenapa dia harus bersembunyi? Tapi rasa canggung dan sedikit malu masih menyelimuti. Dia mengamati Mia dari kejauhan. Perempuan itu terlihat berbeda di luar seragam kerjanya. Rambut pirangnya digerai, tampak lebih lembut. Wajahnya yang biasanya kaku, kini sedikit lebih rileks saat membaca. Ada sesuatu yang menarik perhatian Sopian, melampaui kesan judes yang dia tunjukkan di restoran. Beberapa hari kemudian, Sopian harus menemui teman pelatihannya di sebuah kafe dekat hotel tempat Mia bekerja. Mau tidak mau, dia harus melewati Hotel Amfloss. Saat dia melintas, Mia keluar dari pintu samping hotel, hendak membuang sampah. Pandangan mereka bertemu. Mia terlihat sedikit terkejut, namun kali ini tidak ada ekspresi meremehkan di wajahnya. Hanya tatapan datar yang bercampur sedikit. Pengakuan? "Oh, Anda," kata Mia. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Sopian mengangguk kaku. "Ya,
Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Mia menghela napas pelan. Maaf. Sopian mengerutkan kening. Maaf untuk apa? Untuk yang waktu itu, jawab Mia, menghindari tatapan mata Sopian. Ucapan saya di restoran, itu tidak pantas. Sopian terdiam. Dia tidak menyangka Mia akan meminta maaf. Kejutan ini terasa lebih besar daripada penghinaan waktu itu. Oh, tidak apa-apa. Entah kenapa, rasa kesal yang sebelumnya dia rasakan mendadak menguap. Mia menatapnya lagi, kali ini dengan sorot mata yang lebih tulus. Saya memang terkadang bicara ceplas-ceplos. Itu tidak baik. Dia mengangguk pelan. Saya harap Anda tidak terlalu mempermasalahkannya. Tidak, kata Sopian, tersenyum kecil. Senyum tulus yang tidak dibuat-buat. Saya sudah melupakannya. Padahal, bohong. Dia masih ingat jelas. Tapi entah kenapa, melihat Mia meminta maaf membuat semua kekesalan itu lenyap. Mia balas tersenyum tipis. Senyum yang kali ini terasa lebih hangat, bahkan bisa dibilang cantik. Kalau begitu, baguslah. Sampai jumpa. Dia lalu bergegas masuk kembali ke hotel. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan yang berbeda di benak Sopian. Mia tidak seburuk yang dia kira. Ada sisi lain dari dirinya yang ternyata bisa bersikap ramah, bahkan meminta maaf. Sejak saat itu, Sopian jadi lebih sering kebetulan lewat di depan Hotel Amflus, berharap bisa melihat Mia lagi. Dan benar saja, entah kebetulan atau Sopian yang sengaja mencari kesempatan, mereka mulai lebih sering berpapasan. Kadang di jalan, kadang di toko buku dekat hotel, bahkan sekali waktu di supermarket. Setiap kali bertemu, interaksi mereka semakin mencair. Dari sekadar sapaan singkat, menjadi obrolan ringan tentang cuaca, atau pertanyaan sederhana tentang Hamburg, Anda sering jalan-jalan di sini? Tanya Mia suatu hari saat mereka berpapasan di dekat sebuah toko roti. Aroma roti yang baru matang memenuhi udara. Lumayan, jawab Sopian. Mencoba menikmati Hamburg selagi ada kesempatan. Mia mengangguk. Ya, Hamburg memang indah. Banyak yang bisa dilihat. Dia terdiam sejenak. Anda dari Indonesia, ya? Betul, kata Sopian. Sedikit terkejut karena Mia ingat. Bagaimana Anda tahu? Saya mendengar Anda bicara di telepon di restoran waktu itu, jawab Mia jujur. Bahasa Anda cukup unik. Sopian tertawa kecil. Itu bahasa Indonesia. Menarik, gumam Mia. Saya belum pernah bertemu orang Indonesia sebelumnya. Obrolan itu berlangsung singkat, tapi terasa berarti. Ada rasa nyaman yang perlahan tumbuh. Mia yang dulu dia kira dingin dan angkuh, ternyata punya sisi yang ingin tahu dan sedikit ramah. Sopian pun mulai melihat Mia bukan lagi sebagai pelayan judes, tapi sebagai perempuan dengan pesona tersendiri. Dia suka cara Mia bicara yang lugas dan tanpa basa-basi, namun kini ada nada lembut yang terselip. Sopian mulai menyadari dia tertarik pada Mia. Bukan hanya karena parasnya yang cantik, tapi juga karena perubahannya. Dari tatapan meremehkan menjadi senyum tipis yang tulus, dari ucapan sinis menjadi permintaan maaf. Perubahan itu menarik perhatiannya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Mia. Dan sepertinya, Mia pun merasakan hal yang sama. Setiap kali mereka bertemu, ada percikan kecil yang tak terucapkan, seperti magnet yang perlahan saling menarik. Hamburg, yang awalnya terasa seperti kota tempat dia belajar, kini perlahan menjadi kota tempat dia mulai merasakan sesuatu yang lain. Sebuah jejak rasa yang perlahan namun pasti tumbuh di hatinya. Sejak insiden Currywurst, yang berujung pada permintaan maaf Mia, interaksi antara Sopian dan Mia berubah drastis. Pertemuan tak sengaja di jalan atau supermarket kini terasa seperti penantian yang menyenangkan. Obrolan mereka bukan lagi sekadar basa-basi, melainkan perlahan merambah ke topik yang lebih pribadi. Sopian jadi tahu kalau Mia ternyata punya hobi melukis, sesuatu yang sangat berbanding terbalik dengan citranya yang kaku di restoran. Mia juga penasaran dengan Indonesia, dengan cerita-cerita Sopian tentang budaya, makanan, dan alam tropis. Suatu sore, setelah jam kerjanya selesai, Mia mengirim pesan singkat kepada Sopian. Mereka bertukar nomor telepon beberapa hari sebelumnya, diawali dengan alasan,
Kalau ada perlu apa-apa di Hamburg, bisa tanya. Hai, bunyi pesan dari Mia. Kamu lagi sibuk? Sopian yang sedang membereskan laptopnya langsung tersenyum. Enggak juga. Kenapa? Aku mau ke pameran seni di Spijkerstad. Kamu mau ikut? Sopian sedikit terkejut. Mia mengajaknya kencan. Tentu saja dia mau. Tentu saja. Balasnya cepat. Jam berapa? Sekitar jam 3 sore. Balas Mia. Kita ketemu di depan Deutsches Zollmuseum, ya? Oke. Jantung Sopian berdegup lebih kencang dari biasanya. Ini bukan lagi sekadar kebetulan. Ini adalah sebuah undangan. Saat mereka bertemu di depan museum, Mia sudah menunggunya dengan senyum kecil. Dia memakai kaos lengan panjang berwarna netral dan celana jeans, terlihat sangat santai dan berbeda dari seragam pelayannya. Sudah siap? Tanya Mia. Suaranya terdengar lebih ringan. Siap, jawab Sopian. Tak bisa menyembunyikan semangatnya. Mereka berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit di Spijkerstad, kawasan gudang tua yang kini disulap menjadi museum, kafe, dan galeri seni. Mia bercerita tentang sejarah kawasan itu, tentang arsitekturnya yang unik, dan tentang aliran seni yang sedang populer di Hamburg. Sopian mendengarkan dengan seksama. Dia suka mendengar Mia bercerita. Ada gairah yang terpancar dari mata biru, itu saat membicarakan seni. Di dalam galeri, Mia menjelaskan beberapa lukisan dengan detail. Sesekali bertanya pendapat Sopian. Sopian yang tidak begitu mengerti seni, hanya mengangguk-angguk dan mencoba menangkap maksud Mia. Tapi yang penting baginya adalah kebersamaan itu, tawa ringan mereka saat menemukan lukisan aneh, atau tatapan mata Mia yang berbinar saat melihat karya yang ia kagumi. Kamu suka melukis? Tanya Sopian saat mereka berhenti di depan sebuah lukisan abstrak. Mia mengangguk. Dulu iya, sering, sekarang sibuk kerja, jadi jarang. Ada nada melankolis dalam suaranya. Aku ingin punya studio sendiri suatu hari nanti. Sopian menatapnya. Pasti bisa. Kalau kamu benar-benar mau. Mia menoleh padanya. Senyumnya kali ini lebih lebar. Makasih. Sejak hari itu, kencan mereka semakin sering. Mia mulai menunjukkan sisi lain Hamburg yang tidak ada di buku panduan turis. Dia membawa Sopian ke kedai kopi tersembunyi dengan kopi terbaik, ke taman rahasia di mana mereka bisa melihat matahari terbenam dengan tenang, atau ke pasar loak yang ramai dan penuh barang antik. Sopian merasakan Hamburg bukan lagi hanya kota tempat dia pelatihan, tapi kota tempat dia mulai membangun memori indah dengan Mia. Mereka menghabiskan berjam-jam bercerita. Sopian berbagi tentang mimpinya untuk bisa mandiri, tentang keluarganya di Indonesia, dan betapa berbedanya hidup di sana dengan di Jerman. Mia, di sisi lain mulai membuka diri. Dia bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia bekerja keras di hotel untuk membiayai studinya, dan tentang tekanan yang ia rasakan dari keluarganya untuk selalu menjadi sempurna. Makanya aku kadang judes di tempat kerja, kata Mia. Suatu malam saat mereka duduk di tepi kanal, menikmati angin malam, aku harus selalu terlihat profesional dan serius. Kalau tidak, mereka menganggap aku tidak becus. Sopian mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku mengerti. Dia ingat bagaimana Mia meremehkannya waktu itu. Mungkin itu bukan karena dia membenci Sopian, tapi karena tekanan yang ia rasakan. Aku juga kadang merasa orang-orang menilai dari penampilan, lanjut Mia, menatap permukaan air. Kalau aku terlihat santai, mereka meremehkan. Padahal aku cuma ingin jadi diri sendiri. Sopian mengangguk. Aku tahu rasanya. Dulu waktu di restoran, aku merasa kamu meremehkanku karena bajuku. Mia menoleh cepat, matanya membulat. Oh, astaga, itu bukan maksudku. Dia meraih tangan Sopian sebentar, lalu menariknya lagi, seolah malu. Aku minta maaf sekali lagi. Aku cuma terlalu fokus sama standar hotel yang konyol itu. Aku sama sekali tidak bermaksud meremehkan kamu. Aku malah merasa tidak enak setelah Wanet. Sopian tersenyum. Tidak apa-apa, aku sudah melupakan itu. Tapi aku senang kamu memberitahuku sekarang. Mereka terdiam sejenak, namun bukan keheningan yang canggung. Ada kehangatan yang meliputi mereka.
Sofian merasa semakin dekat dengan Mia. Dia melihat lebih dari sekadar wajah cantik atau sifat judes yang dulu dia kenal. Dia melihat seorang perempuan yang berjuang, yang punya mimpi, dan yang ternyata juga rapuh di balik sikap profesionalnya. Begitu pula Mia. Sofian adalah orang Indonesia pertama yang ia kenal dekat. Sofian tidak seperti pria-pria Jerman yang pernah ia temui, yang cenderung formal dan terstruktur. Sofian punya tawa yang renyah, cerita yang eksotis, dan pandangan hidup yang optimis meski menghadapi banyak tantangan. Dia merasa nyaman di dekat Sofian, bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu berpura-pura. Di bawah langit Hamburg yang mulai dihiasi bintang, Sofian meraih tangan Mia. Kali ini, Mia tidak menariknya. Dia membiarkan tangan Sofian menggenggamnya, terasa hangat dan nyaman. Perasaan mereka semakin dalam, tak hanya sekadar ketertarikan, tapi juga sebuah ikatan emosional yang kuat. Cinta yang tak terduga, yang bersemi di antara perbedaan, mulai tumbuh di hati mereka, mekar dengan indah di kota pelabuhan ini. Mereka tahu, ada banyak hal yang perlu dihadapi, tapi untuk saat ini, kebersamaan mereka adalah yang terpenting. Hubungan Sofian dan Mia berkembang sangat cepat. Setelah kencan-kencan santai, obrolan mendalam di tepi kanal, dan tangan yang saling menggenggam, momen pengakuan perasaan itu tak terhindarkan. Suatu malam, setelah menikmati hidangan kebab, favorit mereka di sebuah kedai kecil, mereka berjalan kaki menuju apartemen Mia. Udara Hamburg dingin menusuk, namun kebersamaan mereka terasa hangat. Mia berhenti di depan pintu apartemennya. Ada jeda yang canggung tapi penuh arti. Sofian menatap mata Mia, dan di sana dia melihat pantulan perasaannya sendiri. "Mia," ucap Sofian pelan, suaranya sedikit bergetar. Aku suka kamu, lebih dari sekadar teman." Mia tersenyum tipis, rona merah tipis muncul di pipinya. "Aku tahu," jawabnya, suaranya lembut. "Aku juga, Sofian, sangat suka." Senyum Sofian merekah, rasanya seperti beban berat terangkat dari pundaknya. Dia tidak menyangka Mia akan merespons sepositif itu. Tanpa ragu, Sofian mendekat dan memeluk Mia erat. Pelukan itu terasa nyaman, seperti menemukan rumah di negeri asing. Mia membalas pelukannya tak kalah erat. Malam itu, di bawah kerlip, lampu jalan Hamburg, mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Hari-hari berikutnya adalah masa-masa penuh kebahagiaan. Sofian dan Mia menjalani hubungan mereka dengan penuh semangat. Mereka mengeksplorasi setiap sudut Hamburg, dari keindahan Elbphilharmonie hingga hiruk-pikuk pasar ikan di pagi hari. Mereka belajar tentang budaya masing-masing. Sofian mengenalkan Mia pada masakan Indonesia lewat resep-resep sederhana yang dia pelajari dari ibunya, dan Mia memperkenalkan Sofian pada hidangan khas Jerman yang lezat. Mia membawa Sofian bertemu beberapa temannya yang menyambut Sofian dengan ramah. Sofian merasa diterima, dan itu membuatnya sangat bahagia. Dia dan Mia menghabiskan banyak waktu tertawa, berbicara, dan kadang hanya diam, menikmati kehadiran satu sama lain. Setiap momen terasa berharga, seolah mereka ingin mengisi setiap detik dengan kenangan manis. "Aku nggak pernah membayangkan bisa merasakan hal seperti ini di Hamburg," kata Sofian suatu kali, saat mereka piknik di Planten und Blumen, taman kota yang indah. Mia menyandarkan kepalanya di bahu Sofian, menatap langit biru. "Aku juga," sahut Mia lembut. "Kamu membawa warna baru dalam hidupku, Sofian." Kata-kata itu membuat hati Sofian menghangat. Dia merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Dia menemukan cinta di tempat yang paling tidak terduga, dengan seseorang yang awalnya dia kira akan selalu membencinya. Rasanya seperti dongeng yang jadi nyata. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada bayangan tipis yang mulai muncul, seperti awan kecil yang perlahan bergerak menutupi matahari. Bayangan itu bernama visa pelatihan Sofian. Waktunya di Jerman tidaklah abadi. Setiap kali melihat kalender, hati Sofian sedikit mencelos. 12 bulan adalah waktu yang cepat berlalu, dan kini hanya tersisa beberapa bulan lagi. Awalnya, Sofian mencoba mengabaikan pikiran itu. Dia ingin fokus pada kebahagiaan yang sedang ia rasakan bersama Mia.
Mia pun terlihat berusaha untuk tidak memikirkannya. Mereka berdua hidup di dalam gelembung kebahagiaan, mencoba menikmati setiap detik tanpa membiarkan kenyataan pahit menyelinap masuk. Tapi kenyataan itu tak bisa ditunda selamanya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam di apartemen Mia, ponsel Sopian berdering. Itu panggilan dari kantor program pelatihannya. Mereka mengingatkannya tentang tenggat waktu perpanjangan visa atau prosedur kepulangan jika dia tidak bisa memperpanjangnya. Sopian menjawab telepon dengan nada profesional, mencoba menyembunyikan kekhawatiran di balik suaranya. Mia memperhatikannya dengan saksama. Saat Sopian menutup telepon, dia menatap Mia. Mata Mia sudah menunjukkan pemahaman. Tentang visa? Tanya Mia pelan. Sopian mengangguk, menghela napas berat. Ya, mereka mengingatkanku bahwa waktunya makin dekat. Suasana mendadak menjadi hening. Kebahagiaan yang tadi menyelimuti mereka seolah menguap begitu saja, digantikan oleh kecemasan yang mulai menyebar. Mia meraih tangan Sopian di atas meja, menggenggamnya erat. Sorot matanya yang biasanya ceria kini tampak khawatir. Kamu sudah coba cari cara untuk memperpanjang? Tanya Mia. Sudah, tapi persyaratannya rumit, Mia. Apalagi kalau aku nggak punya kontrak kerja yang jelas setelah ini, jawab Sopian jujur. Program pelatihanku memang terbatas. Mia menunduk. Bayangan perpisahan mulai terasa nyata. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka, yang baru saja mekar indah, kini dihadapkan pada ujian yang sangat berat. Kebahagiaan semu yang mereka rasakan, perlahan mulai terkikis oleh kenyataan pahit yang tak terhindarkan. Pertanyaan besar menggantung di udara. Bagaimana masa depan mereka jika Sopian harus kembali ke Indonesia? Setelah percakapan serius mengenai visa Sopian, suasana antara dia dan Mia memang sedikit berubah. Tawa mereka masih ada, sentuhan hangat masih terasa, tapi kini ada lapisan kecemasan yang menyelimuti. Obrolan mereka, yang dulu dipenuhi rencana, kencan dan mimpi-mimpi kecil, perlahan bergeser ke topik visa, perpanjangan, dan segala macam kemungkinan. Sopian mulai lebih sering mengunjungi kantor imigrasi atau konsultan hukum yang direkomendasikan temannya. Dia membawa tumpukan dokumen, mengisi formulir yang rumit dalam bahasa Jerman, dan menghadapi antrean panjang. Setiap kali dia pulang dari urusan visa, wajahnya tampak lelah dan sedikit putus asa. Bagaimana? Tanya Mia setiap kali Sopian kembali. Ada harapan bercampur ketegangan dalam suaranya. Sopian biasanya hanya menggelengkan kepala. Susah, Mia. Persyaratannya berat. Butuh sponsor pekerjaan, atau aku harus kuliah lagi di sini yang biayanya nggak sedikit. Mia akan menghela napas, lalu memeluk Sopian erat. Kita pasti menemukan jalan, Sopian. Jangan menyerah dulu. Meskipun Mia mencoba memberikan semangat, Sopian tahu bahwa Mia juga merasakan tekanan yang sama, atau bahkan lebih. Setiap kali mereka berbicara tentang masa depan, ada kekosongan yang terasa. Mereka tidak bisa membuat rencana jangka panjang. Bagaimana mungkin mereka merencanakan pernikahan atau tinggal bersama jika Sopian bisa saja diminta pulang kapan saja? Pikiran itu mulai mengganggu tidur Sopian. Dia sering terbangun di tengah malam, memikirkan apa yang akan terjadi jika dia harus kembali ke Indonesia. Apakah hubungan mereka akan bertahan? Bisakah cinta menembus jarak ribuan kilometer dan perbedaan waktu 7 jam? Mia adalah bagian dari Hamburg sekarang, dan rasanya mustahil meminta Mia untuk meninggalkan segalanya dan ikut ke Indonesia. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman dekat LB, memandangi kapal-kapal yang berlayar perlahan. Angin dingin khas Hamburg berembus, membawa serta aroma laut. Mia menyandarkan kepalanya di bahu Sopian. Sopian, kata Mia pelan, suaranya nyaris berbisik. Menurutmu, kalau kamu harus pulang, bagaimana dengan kita? Sopian terdiam. Pertanyaan, itu yang paling ia takutkan, akhirnya terucap. Dia menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku nggak tahu, Mia. Aku benar-benar nggak tahu. Apa kita bisa LDR? Tanya Mia lagi, suaranya sedikit bergetar. Hubungan jarak jauh? Sopian menarik napas panjang. Dia tahu betapa sulitnya LDR, apalagi dengan perbedaan budaya dan zona waktu yang jauh. Bisa saja, Mia, tapi akan sangat sulit. Aku nggak mau membohongi kamu. Mia mengangkat kepalanya.
menatap Sopian dengan mata berkaca-kaca. Aku juga nggak mau berpisah dari kamu, Sopian. Melihat mata Mia yang dipenuhi kesedihan, hati Sopian terasa perih. Dia mendekap Mia, mengusap punggungnya pelan. Kita akan cari cara, Mia. Sampai detik terakhir kita akan terus mencari cara. Namun, di dalam lubuk hatinya, Sopian mulai merasa pesimis. Usaha-usaha untuk memperpanjang visa atau mencari celah untuk tinggal di Jerman terasa seperti memukul tembok. Setiap pintu yang dia coba ketuk seolah tertutup rapat. Ada momen-momen di mana dia merasa ingin menyerah, ingin kembali ke Indonesia, dan melupakan semuanya. Tapi bayangan Mia selalu menahannya. Kecemasan itu tidak hanya memengaruhi Sopian. Mia pun ikut merasakan dampaknya. Dia mulai terlihat lebih murung di tempat kerja. Teman-temannya di hotel bahkan bertanya apa yang terjadi padanya. Mia mencoba tetap kuat di depan Sopian. Tapi sesekali, Sopian menangkap sorot mata kosong Mia yang menatap jauh, seolah sedang memikirkan masa depan yang suram. Mereka mencoba menghabiskan waktu lebih banyak bersama, seolah setiap detik adalah emas yang harus mereka kumpulkan sebelum waktu memisahkan. Kencan-kencan mereka terasa lebih intens, penuh dengan upaya untuk saling meyakinkan bahwa mereka bisa melewati ini. Namun, bayangan perpisahan itu terus membayangi, sebuah ancaman nyata yang semakin mendekat. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka sedang berada di ujung tanduk, diuji oleh batas waktu yang kejam. Akankah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi badai yang akan datang? Ancaman perpisahan yang menggantung di udara akhirnya menjelma menjadi badai yang sesungguhnya. Tekanan soal visa Sopian makin terasa, dan masalah ini tidak hanya menguji kesabaran Sopian dan Mia, tapi juga mulai melibatkan pihak lain. Keluarga Mia. Suatu malam, Mia menelepon Sopian dengan suara yang terdengar tegang. Sopian, bisakah kamu datang ke rumahku malam ini? Ada yang ingin ibu bicarakan. Sopian merasakan firasat tidak enak. Selama ini, Mia belum pernah mengajaknya bertemu orang tuanya secara resmi. Mereka hanya pernah berpapasan singkat di luar. Ini pasti ada kaitannya dengan situasi visa Sopian. Dengan jantung berdebar, Sopian setuju. Sesampainya di rumah Mia, suasana terasa dingin. Ibu Mia, Frau Schmidt, seorang wanita paruh baya dengan rambut pirang yang tertata rapi dan sorot mata tajam, menyambutnya dengan senyum tipis yang terasa dipaksakan. Ayah Mia, Herr Schmidt, hanya mengangguk sopan dari sofa. Sopian merasa seperti terdakwa di persidangan. Sopian, Frau Schmidt memulai, suaranya tenang tapi dingin. Mia sudah menceritakan semuanya pada kami, tentang hubungan kalian, dan terutama tentang masalah visamu. Sopian mengangguk, siap menerima. Kami tahu Mia mencintaimu, lanjut Frau Schmidt, menatap Mia yang duduk gelisah di sampingnya. Tapi sebagai orang tua, kami harus memikirkan masa depan putri kami. Kamu tahu, Mia harus memiliki pendamping hidup yang stabil, yang bisa tinggal di sini, di Jerman. Sopian merasakan pukulan telak. Itu bukan lagi sekadar pertanyaan, tapi pernyataan yang menuntut. Saya mengerti, Tante. Tapi saya sedang berusaha keras untuk memperpanjang visa saya. Sopian mencoba membela diri. Suaranya terdengar sedikit lemah di telinganya sendiri. Herr Schmidt, yang tadinya diam, akhirnya bicara. Anak muda, kami menghargai usahamu. Tapi kenyataannya, visamu akan habis. Mia punya masa depan yang cerah di sini. Dia sudah bekerja keras. Kami tidak ingin dia terlibat dalam hubungan yang tidak jelas arahnya. Apalagi jika kamu harus kembali ke negaramu. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang mengiris hati Sopian. Tidak jelas arahnya? Bukankah cinta mereka punya arah? Sopian menatap Mia, berharap dukungan. Tapi Mia hanya menunduk, tidak berani menatap mata orang tuanya. Ada rasa kecewa yang muncul di benak Sopian. Kami bahkan sudah berbicara dengan Hans, tambah Frau Schmidt, menyebut nama seorang pria yang Sopian tahu adalah putra dari rekan bisnis ayahnya, yang Mia ceritakan pernah mencoba mendekatinya. Dia seorang pengusaha muda yang sukses, punya kewarganegaraan Jerman, dan keluarganya juga sudah mapan di sini. Dia sangat tertarik pada Mia. Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Mia akan dijodohkan dengan Hans? Sopian menoleh cepat ke Mia,
menuntut penjelasan dari sorot matanya. Mia mendongak, matanya berkaca-kaca, seolah meminta maaf. "Ibu, ayah, aku tidak mau dijodohkan," seru Mia, suaranya pecah. "Aku mencintai Sopian." Frau Schmidt menghela napas panjang. "Cinta tidak bisa membuat perut kenyang, Mia. Dan cinta tidak bisa menahanmu di sini jika dia harus pergi. Kami hanya memikirkan kebaikanmu." Pertemuan itu berakhir dengan Sopian yang pulang dengan hati hancur. Dia merasa tidak berdaya, tidak punya kekuatan untuk melawan restu orang tua Mia. Dia juga sedikit kesal pada Mia yang seolah tidak bisa membela dirinya sendiri di depan orang tuanya. 2 hari setelah pertemuan itu, Sopian dan Mia terlibat pertengkaran hebat. Itu adalah pertengkaran besar pertama mereka. Mereka bertemu di sebuah kafe. Suasana yang biasanya romantis kini terasa mencekam. "Kenapa kamu diam saja, Mia?" Sopian memulai, suaranya dingin. "Kenapa kamu tidak membantuku? Bicara? Kenapa kamu membiarkan mereka menjodohkanmu dengan Hans?" Mia menatapnya dengan mata merah. "Aku juga tertekan, Sopian. Mereka orang tuaku. Apa yang bisa kulakukan? Kamu bisa bilang tidak. Kamu bisa memperjuangkan kita." Sopian meninggikan suaranya, frustrasi. "Aku di sini berjuang mati-matian untuk visa ini, dan mereka bicara soal perjodohan. Dan kamu pikir aku tidak berjuang? Kamu pikir aku tidak stres setiap hari memikirkan ini?" Mia balas berteriak, air mata mulai mengalir. "Aku tahu kamu berjuang, tapi kamu tidak mengerti bagaimana rasanya menjadi aku. Mereka memintaku memilih antara kamu atau masa depan yang mereka inginkan untukku." "Jadi, kamu mau memilih mereka?" tanya Sopian tajam. Rasa sakit menusuk dadanya. "Kamu mau melepaskanku demi masa depan yang aman?" Mia terdiam, terisak. Dia tidak bisa menjawab. Kebisuan Mia adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Sopian. Dia merasa dikhianati, ditinggalkan sendirian dalam perjuangan ini. "Kalau begitu, mungkin ini memang jalan terbaik," kata Sopian akhirnya. Suaranya terdengar hampa. Dia bangkit dari kursinya. "Mungkin memang benar kata orang tuamu, kita tidak punya masa depan." Mia mendongak, matanya penuh horor. "Sopian, tunggu, jangan bicara begitu." Tapi Sopian tidak mendengarkan. Hatinya terlalu sakit. Dia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Mia sendirian di kafe itu, terisak-isak. Badai konflik telah menghantam mereka, dan kini hubungan mereka terpecah belah, diombang-ambingkan oleh ketidakpastian dan tekanan dari luar. Sopian merasa seolah semua yang telah ia bangun bersama Mia runtuh dalam sekejap. Setelah pertengkaran hebat di kafe, Sopian dan Mia sama-sama terluka. Sopian kembali ke akomodasinya dengan hati hancur. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Kata-kata Mia yang tak bisa menjawab pertanyaan tentang perjodohan dan bagaimana orang tuanya terang-terangan meremehkannya terus berputar di benaknya. Dia merasa sendirian, terdampar di negeri orang dengan masalah visa yang semakin pelik dan hubungan yang diambang kehancuran. Keesokan harinya Sopian mencoba menghubungi Mia, tapi pesannya tidak dibalas. Panggilannya tidak dijawab. Mia seolah menghilang, membuat Sopian semakin frustrasi dan sakit hati. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah Mia benar-benar akan menyerah padanya? Di tengah kekalutan emosi, Sopian harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Visa pelatihannya benar-benar akan habis dalam waktu kurang dari sebulan. Dia sudah mencoba berbagai cara, mengirim lamaran kerja ke puluhan perusahaan, mendatangi pameran karier, bahkan mencari informasi tentang kemungkinan pindah ke program studi lain. Namun, hasilnya nihil. Setiap email balasan adalah penolakan. Setiap wawancara berakhir dengan permintaan maaf. "Maaf, pengalaman kerja Anda belum sesuai standar kami. Posisi ini membutuhkan fasih berbahasa Jerman tingkat C2, sedangkan Anda masih di tingkat B1. Kami tidak bisa menjadi sponsor visa untuk program pelatihan ini." Penolakan demi penolakan menumpuk, menggerogoti semangat Sopian. Dia merasa seperti sedang berkejaran dengan waktu, namun kakinya diikat. Tekanan mental ini jauh lebih berat daripada tekanan fisik pelatihan.
Di sisi lain, Mia juga sedang menghadapi ujian terberatnya. Sejak pertengkaran dengan Sopian, dia merasa sangat bersalah dan sedih. Tapi di saat yang sama, tekanan dari orang tuanya semakin intens. Frau Schmidt dan Herr Schmidt terus-menerus mendesaknya untuk menerima perjodohan dengan Hans. Hans sudah siap melamar Mia, kata Frau Schmidt suatu pagi sambil menyodorkan foto Hans yang tersenyum kaku di sebuah acara formal. Dia pria yang baik dan akan menjamin masa depanmu. Mia menolak untuk melihat foto itu. Aku tidak mencintainya, Ibu. Cinta itu bisa tumbuh, Mia, balas ibunya. Yang penting adalah stabilitas. Sopian tidak bisa memberimu stabilitas itu. Dia akan pergi. Kata-kata ibunya, meskipun terdengar logis, terasa seperti racun bagi Mia. Setiap kali dia memejamkan mata, wajah Sopian muncul. Tawanya, kehangatannya. Cara Sopian memandangnya seolah dia adalah satu-satunya perempuan di dunia. Bagaimana mungkin dia melepaskan itu semua demi masa depan yang terjamin namun hampa? Mia merasa terpojok. Di tempat kerja, dia kesulitan berkonsentrasi. Senyum profesionalnya seringkali luntur, digantikan oleh tatapan kosong. Rekan kerjanya mulai bertanya-tanya, dan manajernya bahkan sempat menegur karena performanya menurun. Mia merasa dirinya seperti diambang kehancuran. Puncaknya adalah saat Hans, atas desakan orang tua Mia, mulai menghubunginya secara intens. Hans mengiriminya bunga, mengajak makan malam mewah, dan berbicara tentang rencana masa depan mereka, seolah Mia sudah menerimanya. Mia merasa jijik. Dia bahkan sempat hampir menyerah, memikirkan untuk saja menerima perjodohan itu, agar tekanan dari orang tuanya berhenti, dan ia bisa melupakan Sopian. Mungkin memang ini yang terbaik, pikirnya putus asa. Mungkin Sopian dan dia memang tidak ditakdirkan bersama. Di hari-hari terakhir menjelang berakhirnya visa Sopian, dia mendapatkan kabar yang paling ditakutinya. Permohonan perpanjangan visanya secara resmi ditolak. Ada surat resmi dari imigrasi Jerman, menyatakan bahwa dia harus meninggalkan negara itu dalam waktu 2 minggu. Dunia Sopian terasa runtuh. Semua perjuangannya sia-sia. Semua harapannya hancur berkeping-keping. Dia duduk di kamarnya, menatap, surat itu kosong. Air mata mulai menetes, dan kali ini, dia tidak bisa menahannya. Dia menangis dalam diam, merasa begitu kecil dan tak berdaya. Dalam keputusasaannya, dia mencoba menghubungi Mia lagi. Satu pesan singkat, visaku ditolak, aku harus pulang. Sopian tidak berharap balasan. Dia hanya ingin Mia tahu bahwa dia sudah kalah. Dia sudah mencapai titik terendahnya. Seluruh impiannya untuk membangun hidup di Hamburg bersama Mia kini sirna. Harapan benar-benar telah padam. Surat penolakan visa itu terasa seperti vonis mati bagi Sopian. Dia terdiam di kamarnya, meratapi nasib. Semua impiannya di Hamburg bersama Mia hancur lebur. Dia merasa kosong, tak ada lagi semangat yang tersisa. Bahkan ponselnya pun tergeletak, begitu saja, tak peduli apakah Mia membalas pesannya atau tidak. Buat apa juga, jika pada akhirnya dia harus pergi? Namun, di tengah kegelapan itu, secercah cahaya muncul dari arah yang tak terduga. Pagi hari setelah dia menerima surat penolakan, ponselnya berdering. Nama Bayu tertera di layar. Bayu adalah teman lama Sopian, sesama peserta program pelatihan dari angkatan sebelumnya, yang kini bekerja di sebuah perusahaan teknologi di Hamburg. Sopian nyaris tidak mengangkatnya, tapi entah kenapa tangannya tergerak. "Halo Yan, sapa?" Bayu, suaranya ceria. "Gimana kabarmu? Aku dengar visamu lagi bermasalah." Sopian menghela napas. "Sudah ditolak, Yu. Aku harus pulang 2 minggu lagi." Suaranya parau. Ada keheningan sejenak dari ujung telepon. Lalu Bayu berkata, "Dengar Yan, jangan putus asa dulu. Aku punya informasi penting. Perusahaan tempatku kerja sedang membuka program apprenticeship baru untuk orang-orang dari luar Uni Eropa. Fokusnya di bidang IT support, dan mereka sedang butuh banyak orang. Syaratnya nggak serumit visa kerja biasa, karena ini semacam program belajar sambil kerja, ada jaminan visa kerja setelahnya kalau performamu bagus." Mata Sopian membelalak. "Benarkah Yu?" Ada getaran kecil dalam suaranya.
seolah secercah harapan mulai menyelinap masuk. Betul. Mereka baru buka pengumuman kemarin. Kamu bisa coba daftar secepatnya. Aku bisa bantu merekomendasikanmu ke HRD. CV-mu cukup bagus, dan pengalaman pelatihanmu di sini bisa jadi nilai plus. Sopian merasakan detak jantungnya kembali. Normal. Ini bisa jadi kesempatan terakhirnya. Terima kasih banyak Yu, aku akan kirim CV-ku sekarang juga. Oke, semangat Yan, jangan menyerah. Setelah menutup telepon, Sopian merasa ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Dia langsung bangkit, membersihkan diri, dan membuka laptop. Dengan tangan gemetar, dia mulai memperbarui CV-nya, menyesuaikannya dengan posisi yang Bayu sebutkan. Ada sedikit harapan yang kembali menyala, menerangi kegelapan yang sempat menyelimutinya. Di sisi lain, Mia juga sedang berada di titik baliknya. Sejak pertengkaran dengan Sopian dan tekanan dari keluarganya, dia terus-menerus merenung. Dia mencoba makan malam dengan Hans atas desakan orang tuanya. Hans memang tampan, kaya, dan punya masa depan yang jelas di Jerman. Tapi setiap kali Hans bicara, Mia hanya bisa memikirkan Sopian. Obrolan Hans yang terlalu serius, senyumnya yang terkesan dibuat-buat, semua terasa hambar dibandingkan tawarannya Sopian dan candaan-candaan ringannya. Suatu malam, Mia menangis di kamarnya. Dia memeluk foto Sopian, yang diam-diam dia simpan di bawah bantal. Dia menyadari, kebahagiaannya bukan pada jaminan materi atau status sosial yang ditawarkan Hans. Kebahagiaannya ada pada Sopian, pada kehangatan hatinya, pada cara Sopian, membuatnya merasa dicintai dan dihargai apa adanya. Mia menyadari betapa bodohnya dia membiarkan orang tuanya mendikte hidupnya. Dia tidak bisa hidup tanpa Sopian. Dia tidak akan menyerah. Keesokan paginya, dengan tekad bulat, Mia mendatangi ibunya. "Ibu," katanya, suaranya tegas tapi penuh emosi. "Aku tidak akan menikah dengan Hans. Aku tidak mencintainya." Frau Schmidt menatapnya terkejut. "Mia, jangan konyol. Ini demi masa depanmu." "Masa depanku adalah masa depan yang aku pilih sendiri," balas Mia. "Dan aku memilih Sopian. Kalaupun dia harus kembali ke Indonesia, aku akan mencari cara untuk bersamanya. Aku tidak peduli dengan uang atau status. Aku hanya ingin bahagia, dan kebahagiaanku ada pada Sopian." Ayah Mia, Herr Schmidt, yang biasanya tenang, kini terlihat sedikit terkejut dengan keberanian putrinya. "Mia, pikirkan baik-baik. Aku sudah memikirkannya, Ayah, berkali-kali, dan keputusanku bulat." Mia berdiri tegak, matanya yang berkaca-kaca kini memancarkan keberanian. "Aku mencintai Sopian, dan aku akan berjuang untuk hubungan ini. Aku tidak akan membiarkan kalian mendikte siapa yang harus aku cintai." Meskipun orang tuanya masih tampak tidak setuju, keberanian Mia berhasil sedikit meredakan ketegangan. Ada pengakuan di mata mereka bahwa putri mereka tidak lagi anak kecil yang bisa diatur. Setelah percakapan dengan orang tuanya, Mia langsung mengambil ponselnya. Dia melihat pesan dari Sopian. "Visaku ditolak, aku harus pulang." Hati Mia mencelos. Tapi ini justru memperkuat tekadnya. Dia harus segera menemukan Sopian. Mia segera berlari ke akomodasi Sopian. Pintu kamar Sopian tidak terkunci. Dia masuk, melihat Sopian duduk lesu di sudut ruangan. "Sopian!" seru Mia, suaranya bergetar. Sopian mendongak, matanya sembab. Dia terkejut melihat Mia. "Mia, kamu?" Mia langsung menghampirinya, berlutut di depannya, dan memeluknya erat. "Maafkan aku, Sopian. Maafkan aku yang tidak berani melawan mereka. Maafkan aku yang membuatmu merasa sendirian." Air matanya membasahi bahu Sopian. "Aku tidak peduli visamu ditolak atau tidak. Aku tidak peduli mereka menjodohkanku dengan siapa. Aku cuma mau kamu, Sopian." Sopian membalas pelukan Mia, air matanya kembali menetes. Rasanya seperti menemukan oase di tengah gurun pasir. "Aku juga cuma mau kamu, Mia. Aku sudah bilang pada orang tuaku. Aku akan berjuang untuk kita," kata Mia, melepaskan pelukannya dan menatap mata Sopian. "Kita akan hadapi ini sama-sama.
Aku akan bantu kamu mencari solusi, Sopian. Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Di tengah keputusasaan yang sempat merajai, harapan kembali bersemi. Pertemuan Bayu dan keberanian Mia menjadi titik balik yang krusial. Meskipun jalan masih panjang dan penuh rintangan, Sopian dan Mia kembali bersatu dengan tekad yang lebih kuat dan tujuan yang jelas. Berjuang demi cinta mereka di Hamburg. Mereka kini tahu, mereka tidak sendirian. Tekad Sopian dan Mia untuk berjuang bersama mengubah segalanya. Surat penolakan visa yang tadinya terasa mematikan, kini menjadi pemicu semangat baru. Informasi dari Bayu tentang program apprenticeship menjadi satu-satunya celah harapan yang mereka miliki. Sopian segera mempersiapkan diri. Dengan bantuan Mia, ia merevisi ulang CV-nya, menyesuaikan setiap detail dengan persyaratan perusahaan yang Bayu sebutkan. Mia membantu menerjemahkan beberapa istilah teknis dan memastikan tidak ada kesalahan tata bahasa Jerman. Mereka menghabiskan malam-malam panjang di depan laptop, dengan cangkir kopi hangat sebagai teman setia. "Kamu yakin ini akan berhasil?" tanya Sopian suatu malam, suaranya penuh keraguan. Mia menatapnya, matanya memancarkan keyakinan. "Kita harus yakin, Sopian. Ini kesempatan kita. Kita akan berusaha semaksimal mungkin." Dia menggenggam tangan. "Sopian, aku akan selalu di sini, mendukungmu." Dukungan Mia tidak hanya berhenti di situ. Saat Sopian mendapatkan panggilan wawancara pertama untuk program apprenticeship itu, Mia membantunya berlatih. Dia berperan sebagai pewawancara, menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit, dan memberikan masukan tentang bagaimana Sopian harus menjawab. Mia tahu betul seluk-beluk budaya kerja di Jerman, dan dia ingin Sopian tampil sempurna. Mereka suka orang yang percaya diri tapi tidak sombong, Sopian, kata Mia, setelah sesi latihan. "Tunjukkan kalau kamu punya kemauan belajar yang tinggi. Itu penting." Sopian mengikuti nasihat Mia. Saat wawancara, dia menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan percaya diri, meski jantungnya berdebar kencang. Dia menceritakan pengalamannya, menunjukkan semangatnya untuk belajar, dan meyakinkan pewawancara bahwa dia adalah kandidat yang tepat. Beberapa hari kemudian, telepon dari perusahaan itu berdering. Sopian diterima untuk tahap selanjutnya. Kebahagiaan meluap-luap di antara mereka berdua. Namun, perjuangan tidak hanya berhenti di sana. Mia juga harus menghadapi pertempuran sengit di rumah. Orang tuanya masih menentang keras hubungannya dengan Sopian. "Sampai kapan kamu akan mengejar ketidakpastian itu, Mia?" keluh Frau Schmidt suatu hari. "Hans bersedia menunggu. Dia bisa memberimu kehidupan yang layak." "Tapi aku tidak bahagia dengannya, Ibu," balas Mia, suaranya meninggi. "Aku mencintai Sopian, dan dia sedang berjuang untuk bisa tetap di sini." Mia tidak menyerah. Dia terus menjelaskan kepada orang tuanya tentang program apprenticeship Sopian, tentang harapan Sopian untuk mendapatkan visa kerja yang sah. Dia bahkan mencoba menunjukkan sisi baik Sopian, menceritakan bagaimana Sopian selalu menghargai orang lain, bagaimana dia selalu optimis, dan betapa gigihnya dia. Pertempuran itu panjang dan melelahkan. Kadang, Mia merasa putus asa. Tapi setiap kali dia melihat semangat Sopian yang kembali menyala, atau mengingat kehangatan pelukan Sopian, dia mendapatkan kekuatan lagi. Dia tahu, ini adalah harga yang harus dibayar demi cinta mereka. Suatu hari, Paman Klaus, adik dari ayah Mia, yang Sopian tahu lumayan dekat dengan Mia, datang berkunjung. Paman Klaus adalah orang yang berpikiran lebih terbuka dan modern. Mia menceritakan segalanya padanya, tentang Sopian, tentang visanya, dan tentang tekanan dari orang tuanya. Paman Klaus mendengarkan dengan serius. Setelah itu, dia berbicara dengan orang tua Mia. Kakak ipar, cobalah untuk melihat ini dari sudut pandang Mia. Dia mencintai pria ini, dan pria ini berjuang untuk tetap di sini. Bukankah itu yang paling penting?" Paman Klaus mencoba meyakinkan mereka. Cinta tidak bisa dipaksakan, dan kebahagiaan Mia harus menjadi prioritas. Perlahan tapi pasti,
kata-kata Paman Klaus mulai melunakkan hati orang tua Mia. Mereka memang masih khawatir, tapi nada bicara mereka tidak lagi sekeras dulu. Ada sedikit kelonggaran yang diberikan pada Mia untuk terus mendukung Sofian. Ini adalah kemenangan kecil yang sangat berarti. Sementara itu, proses apprenticeship Sofian berjalan. Dia memulai pelatihan baru di perusahaan teknologi, yang berarti dia harus belajar banyak hal dari nol lagi. Di samping tuntutan bahasa Jerman yang semakin kompleks, dia sering pulang larut malam. Otaknya penuh dengan kode-kode dan istilah baru. Tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh semangat. Setiap malam, Mia akan menyiapkan makan malam atau secangkir teh hangat, menemaninya belajar, dan memberikan dukungan moral. "Kamu pasti bisa, Sofian," bisik Mia, saat Sofian terlihat lelah menatap layar komputer. "Aku bangga padamu." Pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang mereka berdua lakukan terasa sangat besar. Mia sesekali mengambil cuti dari pekerjaannya untuk menemani Sofian mengurus dokumen atau sekadar memberikan semangat saat dia tertekan. Sofian juga harus menahan diri dari godaan pulang kampung atau menyerah pada masa-masa sulit. Mereka berdua berjuang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk harapan dan masa depan yang mereka impikan bersama di Hamburg. Setiap langkah maju, betapapun kecilnya, terasa seperti kemenangan besar dalam perjalanan cinta mereka yang penuh rintangan ini. Mereka tahu, puncak perjuangan belum usai, tapi mereka tidak akan menyerah. Waktu terus berjalan, dan Sofian sudah menyelesaikan beberapa bulan pertama program apprenticeship-nya. Kerja kerasnya terbayar. Dia berhasil membuktikan diri di perusahaan, menunjukkan kemauan belajar yang tinggi dan adaptasi yang cepat. Performanya yang bagus membuat manajernya terkesan. Suatu pagi, Sofian dipanggil ke ruang HRD. Jantungnya berdebar kencang. Ini pasti kabar penting. Dengan Mia yang selalu memberinya semangat, dia melangkah masuk. Di sana, manajernya dan perwakilan HRD sudah menunggu. "Sofian," kata manajernya dengan senyum lebar, "kami sangat puas dengan kinerjamu selama ini. Kamu menunjukkan potensi besar." Sofian merasa lega. "Terima kasih banyak, Pak. Kami sudah berdiskusi, dan kami ingin menawarkanmu kontrak kerja permanen setelah program apprenticeship ini selesai," lanjut sang manajer. "Tentu saja, dengan ini, kami juga akan mensponsori visa kerjamu." Dunia Sofian seolah berhenti berputar. Kontrak permanen, visa kerja, ini adalah impian yang selama ini dia perjuangkan. Rasa haru dan bahagia membanjiri dirinya. Dia tak bisa menahan senyum lebar yang merekah di wajahnya. Saya sangat senang mendengarnya, Pak. Saya terima." Saat keluar dari ruangan itu, Sofian langsung menelepon Mia. "Mia, aku dapat kontrak permanen. Mereka akan mensponsori visaku," teriak Sofian, suaranya dipenuhi kegembiraan. Di ujung telepon, Mia menjerit bahagia. "Astaga, Sofian, benarkah? Aku tidak percaya. Ini luar biasa." Suara Mia bergetar. Dia pasti sedang menahan tangis haru. "Aku akan menjemputmu sekarang juga. Kita harus merayakannya." Sore itu, mereka berdua merayakan kabar gembira itu dengan makan malam romantis di sebuah restoran yang Sofian idam-idamkan sejak lama. Malam itu bukan hanya hidangan yang terasa lezat, tapi juga setiap detik kebersamaan mereka yang kini terasa tanpa beban. Mereka bisa merencanakan masa depan tanpa dihantui ancaman perpisahan. Namun, perjuangan Mia di rumah belum sepenuhnya usai. Meskipun orang tuanya sudah mulai melunak, mereka masih punya kekhawatiran. Sofian tahu, untuk bisa sepenuhnya diterima oleh keluarga Mia, dia harus membuktikan diri secara langsung. Beberapa minggu kemudian, dengan dukungan penuh dari Mia, Sofian memutuskan untuk memberanikan diri menemui orang tua Mia lagi. Kali ini, dia tidak datang sebagai terdakwa, melainkan sebagai calon menantu yang penuh keyakinan. Dia datang membawa bunga untuk Frau Schmidt dan sebuah buku tentang sejarah Indonesia untuk Herr Schmidt. "Ibu, Ayah," Mia memulai dengan tenang, sambil menggenggam tangan Sofian erat. "Sofian punya kabar baik." Sofian kemudian menjelaskan dengan detail tentang kontrak permanen yang ia dapatkan, tentang visa kerja yang akan segera diproses,
dan tentang stabilitas yang kini ia miliki di Jerman. Dia bicara dengan lugas, menunjukkan betapa seriusnya ia dalam hubungan ini, dan betapa besar komitmennya terhadap Mia. Frau Schmidt mendengarkan dengan saksama, sesekali melirik suaminya. Herr Schmidt mengangguk-angguk pelan, seolah sedang mengevaluasi setiap kata Sophien. Ada keheningan panjang setelah Sophien selesai berbicara. Sophien menahan napas. Akhirnya, Herr Schmidt tersenyum tipis. "Sophien," katanya. Suaranya kini terdengar lebih hangat. "Kami mengakui perjuanganmu, dan kami senang melihat Mia begitu bahagia bersamamu." Frau Schmidt kemudian bangkit, mendekati Sophien dan memeluknya. Pelukan itu bukan lagi pelukan kaku, melainkan pelukan seorang calon ibu mertua yang tulus. "Selamat datang di keluarga kami, Sophien," bisiknya. Air mata Mia tumpah, kali ini air mata kebahagiaan dan kelegaan. Sophien merasa sangat lega. Semua rintangan yang mereka hadapi, semua air mata dan perjuangan, kini terasa sepadan. Dia akhirnya diterima sepenuhnya oleh keluarga Mia. Beberapa bulan kemudian, Sophien dan Mia melangsungkan pernikahan sederhana di Hamburg. Dihadiri keluarga dekat Mia, termasuk Paman Klaus yang sangat mendukung, dan beberapa teman dekat Sophien dari Indonesia yang menyempatkan diri datang, serta teman-teman Mia. Hamburg, kota yang dulu terasa asing dan penuh tantangan, kini menjadi saksi bisu bersatunya dua hati dari latar belakang yang berbeda. Sophien dan Mia membangun kehidupan baru bersama. Sophien terus berkembang dalam kariernya, dan Mia akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya untuk membuka studio lukis kecil, tempat dia bisa menyalurkan gairahnya. Mereka sering mengunjungi Indonesia, memperkenalkan Mia pada keluarga Sophien, dan juga sering menjamu keluarga Sophien yang berkunjung ke Hamburg. Cinta mereka adalah bukti bahwa perbedaan tidak selalu menjadi penghalang, bahwa dengan ketekunan, keberanian, dan saling mendukung, semua rintangan bisa dilewati. Dari insiden kecil di restoran yang diwarnai penghinaan, hingga perjuangan melawan visa dan restu keluarga, Sophien dan Mia telah membuktikan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, merajut asa, dan menciptakan masa depan yang cerah di negeri orang. Hamburg kini bukan hanya tempat mereka bertemu, tapi juga rumah bagi kisah cinta mereka yang tak terlupakan.